Cara tentang Iya. kriya seni lukis ini, kalau Mhm. dikaitkan dengan perkembangan kesenupaan kontemporer, dia Iya. dinafikan ini Oh. perbedaan-perbedaan ini atau penggolongan-penggolongan ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, ahoy, yahobu, oi di sana, salam pahaba, kulonun. Pemirsa dimanapun anda berada, semoga tetap sehat walafiat dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pemirsa, kita sudah memasuki beberapa edisi pertemuan dalam rubrik Mimbar Budaya. Nah, kita sudah banyak berbicara tentang bentuk-bentuk seni budaya, baik lokal maupun nasional. Dimulai dari budaya-budaya tradisional sampai budaya-budaya modern. Nah, untuk pada seni budaya, kita sudah berbicara tentang keberadaan seni musik, kemudian seni teater, seni sastra, kemudian nanti kita akan berbicara pada sinematografi, gitu. Nah, kita masih belum membahas tentang keberadaan seni rupa. Pemirsa, seni rupa di Sumatera Utara, khususnya di Medan, itu juga tidak kalah dengan perkembangan seni rupa yang ada di luar Sumatera Utara. Dan keberadaan dunia seni rupa ini juga menjadi soko guru perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, para perupa kita pada zaman dahulu, pada angkatan kemerdekaan, angkatan 45 juga turut berpartisipasi dalam pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, seorang dosen seni rupa dari Universitas Negeri Medan, yaitu Dr. Zulkifli Magister Seni. Selamat sore, Dok. Sore, Pak Syadi. Ya, Pak Jul ini mengampu beberapa mata kuliah di jurusan pendidikan seni rupa Universitas Negeri Medan. Namun beliau berpendidikan di luar Universitas Negeri Medan. Nah, nanti beliau akan berbicara tentang sepak terjang atau pengalamannya dalam mengampu pendidikan. Nah, langsung saja kita bertanya kepada Pak Jul, bagaimana perkembangan dunia seni rupa yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Medan. Silakan bercerita, Pak Jul. Ya, Pak Syadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Bicara tentang seni rupa Sumatera Utara, ini cukup luas ini skopnya. Waduh, ya. Karena seni rupa itu banyak jenis, cabang-cabangnya, bentuknya. Jadi mungkin kita batasilah nanti ke seni lukis ya. Nah, walaupun di awal kita gambarkan juga bagaimana perkembangan umum dari kesenupaan Sumatera Utara.
dari sekian banyak jenis-jenis kesenurupaan itu, boleh kita katakan yang menonjol itu Sumatera Utara ada dua, Dua ya? Selukis dan Kriya. Kriya. Ini dua hal yang berbeda ini, beda karakter, juga beda basis dan atmosfer pengembangannya. Kalau karakternya kan Selukis itu cenderung individual gitu. Sedangkan Kriya itu lebih bersifat komunal, maka sering karya-karya itu karya-karya anonim gitu kan. Kemudian kalau basis pengembangannya Kriya cenderung di masyarakat tradisi yang sudah hidup ya di masyarakat itu, masyarakat etnik itu secara turun-temurun. Nah, sedangkan Selukis itu boleh kita katakan berkembangnya itu pada masyarakat yang sudah menjalankan kehidupan modern gitu ya. Ya, itu yang seni lukis ya, itu dalam lukis, modern ya. Ini kita perbedaan-perbedaannya lah dulu ya. Iya. Sedangkan atmosfer perkembangannya, kita melihat kalau Kriya itu sekarang berkembang karena ada daerah pariwisata umumnya itu. Oh gitu. Itu masing-masing daerah pariwisata memiliki seni kriya, begitu ya? Mestinya ya, tapi kan tidak semua. Nah, sebelum kita bicara seni lukis, karena ada dua hal yang menonjol tadi di seni rupa Sumatera Utara itu. Sebetulnya setiap masyarakat etnik itu ada kriyanya, kriya tradisi ya. Sebagai petanda tradisi etnik, masing-masing. Hanya saja ya, kalau kita gambarkan di Sumatera Utara ada memang sering disebut 8 etnik kan. Iya, jadi boleh kita sebutkan dua etnik besar ya, Batak dan Melayu seperti itu. Tapi sampai sekarang kriya yang berkembang secara kreatif itu boleh kita katakan adalah di Batak, Samosir ya. Batak Samosir atau di Tuk-Tuk gitu ya. Karena itu ada basis pengembangannya adalah kepariwisataan. Karena pariwisataan ya. Di daerah lain ya, pasti ada juga, tetapi yang lebih semarak, yang lebih berkembang itu memang kita akui di situlah ya, di Samosir ya. Samosir ya. Ya di Tuk-Tuk ya. Kriya-kriya tradisi itu dikembangkan. Ini antara kriya dan pariwisata ini dua sisi yang saling mendukung ini. Saling mendukung ya. Iya. Kebetulan di Samosir itu mungkin peningkatan perkembangan seni kriya itu ya. Karena kan di satu sisi ya kan pariwisata itu kan membutuhkan produk-produk semacam cenderamata itu ya. Cenderamata ya. Bagi wisatawan ya, produk wisata lah seperti itu kan. Nah, di sisi lain kriya itu untuk ya katakanlah pemasarannya itu kan membutuhkan kondisi seperti itu. Yang pasti kriya itu kan produk-produk fungsional. Ya, produk-produk fungsional seperti itu kan tidak terpakai lagi di masyarakat gitu. Karena kan sudah tergantikan oleh produk-produk teknologi ya, produk-produk modern ya, barang-barang elektrik misalnya kan. Betul. Nah, jadi otomatis tentunya masyarakat pun juga tidak banyak ya, walaupun ada memang sebagian, tapi kan tidak lagi kebutuhannya tidak seperti yang lalu. Jadi kalau masyarakat memproduksi membuat itu ya tentunya ya hanya sebatas keperluan terbatas kalau tidak ada ini dunia pariwisata ini. Nah, di samping itu pun juga ada beberapa produk tradisi itu kan yang dilarang. Kriya itu. Oh, ada juga. Karena ada yang kaitan ke mistik itu kan. Oh, begitu. Kan produk-produk kriya tradisi itu berbau semenjak katakanlah kepercayaan Hindu-Buddha pada masyarakat atau bisa kepercayaan sebelumnya. Iya, berarti memiliki nilai magis ya? Sebagian ya. Sebagian ya. Karya kriya itu ya? Ya. Makanya ketika agama Samawi masuk, baik Islam ataupun Kristen, itu ada yang melarang produk-produk tertentu. Ya. Contohnya kalau di Batak itu ini. Apa itu contohnya? Tunggal penaluan itu. Tunggal penaluan itu. Dulu nilai sakralnya lebih kuat ya? Iya. Oh, begitu. Itu kan sudah ada larangan itu. Oh, sudah ada larangan ya. Tetapi sehingga jarang ya dijumpai ya. Sekarang tidak ada lagi. Waduh. Tidak ada lagi. Tapi mungkin tidak tahu kita yang memang dikoleksi orang ya. Ada juga kan yang dibawa ke Belanda kan, mungkin juga di Jerman ada di Museum Jerman, Museum Belanda
seperti itu. Oh, padahal tuh karya seni rupa yang tradisional yang menarik ya. Itu diantaranya kan di Batak. Nah, tapi kan yang replikanya, Oh, replikanya atau ada ya. bentuk-bentuk komodifikasinya, itu kan banyak dijual di apa? Banyak dijual. Di apa? Di Samosir itu Di kan. Samosir. Nah, jadi produk kriya, ya. Kalau sekarang kan sudah dibuat lebih kreatif itu, tidak lagi persis seperti kriya masa lalu Batak itu ya. Iya. Sudah dibuat sangat unik, kreatif, inovatif oleh kiryawan di Tuk-Tuk di Samosir itu. Itulah yang ditawarkan pasarkan di pasar wisata, komoditi pariwisata di Samosir kan. Tuk-Tuk. Jadi kriya dan pariwisata itu boleh dikatakan ibarat dua sisi yang saling mendukung ya. mendukung itu. Simbiosis mutualisme. Ya. Nah, kalau di Samosir karena bertepatan dengan Danau Toba, ya pusat wisatawan mancanegara sampai ke situ ya. Nah, kalau di wilayah pantai barat dan pantai timur nih, wilayah pantai, bagaimana keberadaan seni kriya? Misalnya di kawasan Selat Malaka, kemudian di kawasan pantai barat Sibolga-Tami Tengah itu, Dok. Ya, tentunya ada itu, tapi tidak sekuat yang di Samosir. Iya. Kalau di pantai barat Sibolga, justru yang muncul di produk-produk wisata saya lihat yang dari kerang-kerang itu. Yang itu yang muncul ya. Kerang ya, bukit-bukit kerang semacam itu ya? Enggak, dari Bukan ya? Kerajinan-kerajinan kerang itu. Oh gitu. Tapi saya kira itu tidaklah Tidak lama ya? Belum lama lah itu kerajinan katakanlah ibu-ibu atau generasi muda belakangan itu tidak mengakar itu. Itu tidak begitu mengakar saya kira. Tapi yang menonjol itu memang di Tuk-Tuk ya. Di Tuk-Tuk ya. Jadi kalau boleh kita katakan dua perkembangan kesenurupaan Sumatera Utara tadi, kriya itu menonjol di Samosir. Di Samosir ya. Tuk-Tuk. Wah. Seni lukis baru di Kota Medan. Iya, ini siapa tahu kan teman-teman pemirsa yang berada di seluruh penjuru tanah air ini, kalau tidak mengetahui ikon Sumatera Utara itu bisa datang ke Samosir ya untuk mengetahui seni kriya, perkembangan seni kriya yang ada di Sumatera Utara, begitu. Bisa jadi nanti apabila Medan juga memiliki seni krianya, ya bisa juga nanti singgah ke Kota Medan. Nah, Dok, tadi dokter bilang bahasanya kalau perkembangan seni kriya berada di Tapanuli Tengah, di Tapanuli khususnya di Tuk-Tuk di Samosir, gitu ya. Dan perkembangan seni lukis itu berada di Medan. Nah, ini bisa diperjelas, Dok. Memang itu kenyataan yang bisa kita lihat sekarang ya. Iya. Walaupun sebetulnya ini bicara tentang kriya seni lukis ini, kalau dikaitkan dengan perkembangan kesenurupaan kontemporer, dia dinafikan ini perbedaan-perbedaan ini atau penggolongan-penggolongan ini. Iya. Kan memang sifat dari seni rupa kontemporer itu, jangankan antar jenis karya seni itu, seni ya dengan yang lain aja, misalnya seni rupa dan musik, tari, teater itu bisa dianggap tak berbatas kira-kira seperti itu. Nah, mungkin Pak Syadi kan memahami juga itu kan perkembangan seni rupa kontemporer kan. Tapi untuk menjelaskan ini perlu kita kupas ya sebelum kita fokus ke seni lukis. Ya, tadi kita gambarkan dari sekian banyak karakter jenis kesenurupaan Sumatera Utara itu yang memang dua bentuk itu yang menonjol. Kriya di Samosir, Tuk-Tuk, dan seni lukis di Kota Medan. Okay. Nah, bicara tentang seni lukis ini, bagaimana kondisinya saat sekarang ya? Tentunya tidak bisa hanya kita lihat apa yang ada sekarang. Haruslah kita lihat juga bagaimana masa lalu itu. Minimal kita bisa mengatakan bagaimana perkembangan sekarang itu ketika ada pembandingannya di masa lalu. Nah, ini bisa kita lihat dalam perspektif retrospektif lah istilahnya lalu itu. Dari banyak literatur memang menyebutkan seni rupa atau seni lukis khususnya, tapi dibungkus secara besar seni rupa model lah di Sumatera Utara itu
memang dimulai ketika akhir tahun 30-an itu ya. Tahun 30-an. 1938 ya. 38. Adanya beberapa berupa dari Sumatera Barat yang ke Sumatera Utara ya. Dari Sumatera Barat hijrah ke Sumatera Utara. Iya. Tercatat ya nama-nama seperti Nawi Butun, Ismail Sulaiman, ya, Sultan Buyung, Sultan Buyung ya. Nah, dengan kedatangan berupa pelukis Sumatera Barat itu, tentunya menggerakkanlah aktivitas ke seni lukisan ya di Sumatera Utara. Dan memang untuk seni lukis ini, memang seni lukis modern lah yang bisa kita jelaskan di Sumatera Utara ini, karena tidak ada seni lukis tradisi. Kecuali seperti di Bali. Bali punya seni lukis tradisi, atau juga Cirebon. Cirebon ada seni lukis kaca. Nah, yang seperti itu tidak di Sumatera Utara. Makanya kalau kita bicara seni lukis, itu konteksnya lah konteks masyarakat sudah mulai hidup dengan kondisi modern ya. Berbeda dengan tadi yang kriya itu adalah basisnya tradisi dari masyarakat etnik yang sudah berkembang turun-temurun. Hanya saja sekarang pelestariannya harus membutuhkan tempat, yaitu umumnya adalah tempat wisata kan di situ pengembangannya. Kembali fokus ke seni lukis tadi, satu tonggak sudah kita sampaikan tadi. Tahun 1938 tadi itu ya. Adanya dari banyak literatur yang saya baca seperti itu. Karena kan bukan saya sendiri pula yang melakukan penelitian kan. Jadi banyak literatur sudah menulis seperti itu. Itu di samping adanya pelukis-pelukis Sumatera Barat yang datang ke Sumatera Utara, juga pelukis-pelukis muda Sumatera Utara belajar ke Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, ya. Karena di situ waktu dulu ada INS Kayu Tanam. INS Kayu Tanam ya. Nah, ya. Di dekat Padang Panjang gitu ya. Antara Padang Panjang dan Kota Padang. Itu ya. Seperti itu. Kalau dari Medan ya lewatlah dari Padang Panjang jadi kan. Di INS Kayu Tanam itu memang mengelola seni lukis ya? Dia memberi penekanan untuk kesenirupaan. Kesenirupaan ya. Seni lukis dan memberi penekanan pada seni ya, seni rupa. Nah, seperti itu. Makanya berdampak itu kehadiran INS Kayu Tanam itu terhadap perkembangan kesenirupaan Sumatera Barat dan juga ya ke Sumatera Utara kan yang jaraknya yang provinsi berdekatan kan. Dan ada perupa-perupa muda Sumatera Utara yang belajar di INS pulang ke Sumatera Utara atau ke Medan, ya tentunya itu semakin mendukung lah untuk semaraknya aktivitas kesenirupaan atau melukis itu kan. Tambah lagi misalnya berdirinya ASRI tahun 45 ya. ASRI. Ya. Angkatan Seni Rupa Indonesia. Ya. Tahun 45. Tahun 45. Ya. Tokoh-tokohnya itu dicatat dalam sejarah itu. Ya. Termasuk Dot Yusuf. Dot Yusuf, mantan Menteri Pendidikan. Ya. Oke, Dot Yusuf. Nasah Jamin. Nasah Jamin. Yang akhirnya eksisnya di Jawa kan. Iya, betul. Dan juga ada nama-nama seperti Ismail Sulaiman itu. Ismail Sulaiman yang tadi dari Sumatera Barat itu kan. Ya. Nah, dengan ada wadah organisasi seniman ini ya jelas ya sesuai dengan namanya ASRI 45. Angkatan Seni Rupa Indonesia 45. Berarti lahir tahun 45. Kemudian bagaimana menghadapi gejolak politik pada tahun 45 ini dunia seni rupa kita di Medan. Nah, ini Dok. Ya. Memang tidak banyak pula referensi yang menjelaskan seperti itu ya. Karena tokoh-tokohnya pun juga kan akhirnya juga bergabung ke Jawa itu kan. Katakanlah Dok Yusuf, kemudian juga Nasah Jamin kan akhirnya juga berangkat juga ke Jawa. Kalau dalam literatur disebutkan juga menemui S. Yoyono yang sebelumnya memang kelahiran Sumatera Utara, kisaran, tapi sudah duluan ke Jawa. Ke Jawa, S. Sujoyono. S. Sujoyono. Yang bergabung dengan Alpandi ya di seniman Indonesia Muda itu. Ya akhirnya tokoh seperti Dok Yusuf atau Nasah Jamin ya kan bergeraknya di Jawa jadinya. Dan kita mengenal memang
karakter kesenurupaan Suyono, Apandi Suyono, kan memang ya. rakyatan itu. Ya, daya ekspresionismenya kelihatan ya. Tahun 45-nya. Ada tulisan Agus Burhan itu yang dari isi menyebut itu era kontekstual kerakyatan. Kontekstual kerakyatan itu dianggap itu. Dan memang tidak banyak pula literatur yang bisa menjelaskan itu. Sampai nanti akhirnya berdiri Simpasri. Tahun 67. Ya, Simpasri itu di Medan ya. Simpasri dan tidak terlalu lama dari itu juga berdiri jurusan seni rupa Unimed yang waktu itu adalah IKIP Medan yang di Jalan Merbau. Pak Suwadi kan di Merbau kan? Merbau. Saya kampus Merbau ini S1-nya. Ya. Bersatu juga dengan kawan-kawan dari seni rupa. Berdekatan. Ya. Jadi ya setidaknya ada 4 tonggak perkembangan itu kan, kedatangan berupa Sumatera Barat atau juga ada yang belajar ke Sumatera Barat berupa Muda Sumatera Utara, kemudian berdirinya ASRI, berdirinya Simpasri, dan berdirinya juga jurusan seni rupa sampai Medan yang sekarang di Unimed kan. Iya, benar. Dan kalau kita lihat aktivitas kesenurupaan di Medan atau Sumatera Utara lebih luas sampai sekarang itu bisa kita katakan adalah dari keberadaan itu Simpasri sebagai wadah seniman dan sampai sekarang masih eksis ya Simpasri. Lembaga formal jurusan seni rupa Unimed. Di samping tentunya pasti juga adalah dari Dewan Kesenian Sumatera Utara, Taman Budaya atau dari sanggar-sanggar lain yang ada. Seperti itu. Dan Taman Budaya peran Taman Budaya untuk pasti ada itu. Menggelar pameran-pameran untuk sebagai media ekspresi bagi seniman seni rupa baik di Simpasri, di IKIP atau Unimed sekarang, kemudian Taman Budaya gitu Taman Budaya Sumatera Utara. Berarti perkembangan dunia seni rupa di Indonesia juga tidak terlepas dari peran atau elan vital dan jurusan seni rupa. Lembaga-lembaga yang ada. Nah, dari perkembangan itu, Dok, kira-kira yang paling menonjol itu aliran seni rupa mana yang menonjol? Apakah aliran ekspresi, apa yang kontemporernya gitu? Karena belakangan kan tahun-tahun 2000-an ada gerakan seni rupa yang kontemporer yang pakai instalasi begitu. Bagaimana, Dok? Ini kalau kita bandingkan bagaimana perkembangan dari, kalau saya bisa menjelaskan ini yang memang pengalaman langsung saya itu 93 ini. 93 ya? Ya, saya ke Medan ini baru tahun 93 itu 1993 itu. Jadi sekarang 22 29 tahun 29 tahun. Itu boleh dapat saya katakan dibandingkan yang sekarang jumlah perupa aktifnya berkurang sekarang. Yang sekarang berkurang ya. Dulu banyak perupa aktif itu dari berbagai latar belakang pendidikan itu, ada akademik, ada non akademik, dan malah juga banyak otodidak banyak juga otodidak. Dari latar belakang juga sosial atau memang banyak yang juga datang dari Jawa dan dari Sumatera Barat dari samping yang memang di Sumatera Utara sendiri. Sekarang katakanlah yang datang seperti itu ya mungkin boleh katakan tidak ada. Kemudian yang perupa-perupa non akademik yang otodidak boleh juga dikatakan tidak ada. Karena lembaganya sudah banyak. Dulu banyak yang non akademik atau yang otodidak itu kan. Bisa berikan contoh tuh yang non akademik, yang otodidak, Dok? Perupa-perupa kita. Yang belajar sendiri. Ya Pak Aziz itu kan belajar sendiri. Saya pernah saya baca katalog pameran bersama di Medan. Pak Aziz SB belajar sendiri. Terus yang abang beradik itu siapa tuh? Ada Pak Ren kan, ada adiknya juga kan. Asmara sama Bang Uncod Kayaknya juga minimal kalau bukannya otodidak belajar sendiri itu dengan perupa-perupa senior lah kan. Tapi yang memang yang mau kita sampaikan ini
jumlah perupa aktif dulu lebih banyak. Lebih banyak Dan ketimbang yang aktivitas sekarang. kegiatannya juga lebih banyak juga kan. Kan sama lah kalau perupa aktif banyak, ya aktivitas pameran juga Iya, lebih tinggi, banyak kan? dulu ya, Ya. aktivitas. Nah, di antara perupa itu ada nggak perupa perempuan, Dok? Dulu enggak gitu nampak ya. Kalau sekarang ya Dulu kita lihat ada ya Ibu Teti Mirwa. Apakah ya, sampai itu sekarang masih ada ya? Di level perkembangan kesiniannya ya. Ya, Titi Merwa lah kan. Ada ya. Terus sampai sekarang masih Masih, karena Bu Teti kan memang sampai pendidikan S3-nya di seni patung. Oh iya, masih terus ya di seni kriya Kalau bersama yang Pak Sadiran ya. Bu Teti ke sininya ya pasti ada. Masih ada ya. Ya. Oh, Kan ada dosen-dosen di antaranya dosen jurusan seni rupa. Unimed kan juga ada yang perempuan, ada Bu Khairani dulu kan. Sekarang yang aktif saya lihat siapalah si Fitri Evita. Fitri Evita ya. Itu kan. Itu perupa perempuan sekarang. Nah, kemudian tadi dokter mengatakan aktivitas yang lalu itu lebih semarak ketimbang sekarang. Apa penyebabnya itu, Dok? Penyebabnya pasti jumlah perupa aktif lah dulu kan. Karena kalau banyak perupa aktif, otomatis aktivitasnya juga banyak. Nah, jadi ya, kalau yang dulu karena ada banyak juga yang dari luar itu kan datang kan. Nah, sekarang itu agaknya udah ada lah itu. Kan kalau ada yang pingin misalnya ingin mengembangkan aktivitas kesurupaannya di suatu tempat, pastilah dia pilih mana yang paling memungkinkan itu kan. Pilihannya ya pasti Jawa lah itu kan, karena situ yang basisnya kan yang banyak aktivitas keserupaan. Ataupun juga perupa muda Sumatera Utara yang kuliah di Jawa, bahkan nggak pulang lah kiranya. Oh gitu pula ya, karena nggak pulang ya. Kuliah aja udah di Jawa, dia melihat perkembangan keserupaan di situ tinggi ya mungkin di sana dia mengembangkan aktivitasnya. Apalagi kalau ke Jogja gitu ya, ke Surabaya gitu ya, perkembangan seni rupanya betul-betul. Jogja, Bali, Bandung. Bali ya. Jadi yang datang itu tidak ada. Yang tumbuh dari dalam pun juga tidak banyak. Yang tumbuh di dalam itu artinya yang alumni jurusan seni rupa, ya saya perhatikan tidak banyak yang mengambil jalur atau akhirnya berprofesi sebagai praktisi, ini tidak banyak. Nah ini mengapa bisa seperti itu, Dok? Kan dari dulu kan Unimed atau IKIP itu melahirkan para perupa dari kampus itu, kok sekarang menipis begitu ya para perupanya. Kenapa itu, Dok? Yang pertama, karena memang program studinya atau jurusannya di seni rupa Unimed itu adalah kependidikan. Berbeda dengan yang diisi, katakanlah diisi Jogja atau ITB Bandung, ataupun di ISBI yang banyak. Karena kan banyak yang baru-baru isi ini. Ada isi di Padangpanjang, ada ISBI di Aceh. Itu memang non-kependidikan. Jadi dari awal kalau mahasiswanya itu masuk, dia sudah membayangkan dia akan menjadi seniman lah, seperti itu. Berbeda dengan mahasiswa Unimed, dia masuk, dia membayangkan itu kan jadi guru, karena itu jelas prodi keguruan atau pendidikan. Itu yang pertama. Kedua juga daya tarik. Guru ini kan tidak seperti masa dulu lagi. Sekarang guru sudah disertifikasi, kemudian juga ada tunjangan profesinya. Jadi pilihan pertamanya udah pasti jadi guru. Dan memang kenyataannya hampir semua alumni jurusan seni rupa Unimed itu terserap di lapangan kerja guru itu. Di guru SMP atau SMA yang tidak hanya di Sumatera Utara, tapi juga di Aceh, Riau atau daerah lainnya di Indonesia. Nah, itu sebetulnya. Nah, sebenarnya pemerintah kan sedang menggalakkan sekarang program guru penggerak gitu ya. Nah, sebetulnya sarjana-sarjana seni rupa, SPD seni rupa ini juga bisa menggerakkan potensi seni rupa di sekolah melalui sanggar-sanggar mungkin ya, melalui galeri-galeri yang mungkin bisa digerakkan dia di sekolah itu mungkin, Dok. Karena kemudian untuk meningkatkan program sertifikasi gurunya juga, untuk meningkatkan aktivitas gurunya, selain mengajar itu kan dia bisa membuka galeri ya, kemudian ekstrakurikuler di sekolah. Sebetulnya itu. Pemirsa, kita telah berbicara tentang keberadaan perkembangan seni rupa gitu ya. Dari mulai sejarah pada masa angkatan 45 sampai kepada angkatan pergerakan
ya dari pra 45 ya, pra kemerdekaan tadi menurut Pak Dr. Jul ya ada beberapa perupa Sumatera Barat yang hijrah ke Sumatera Utara dan mewarnai dunia seni rupa di Sumatera Utara. Kemudian ada ASRI, Angkatan Seni Rupa Indonesia tahun 1945. Di situ ada lahir Pak Daud Yusuf, begitu, Menteri Pendidikan kita. Kemudian ada Nasya Jamin yang sangat kita kenal karya-karya seni rupanya pada tahun 45 karena bersama Afandi, bersama Khairil Anwar, mereka bersinergi di Jakarta dan mereka dikenal sebagai seniman Jawa lah itu, bukan ya di Jawa ya. Ya, ada Jogja, ada di Jogja Solo juga. sebagai seniman seni rupa angkatan 45. Kemudian tidak terlepas juga peran Simpasri sebagai simpayan seniman seni rupa Indonesia yang ada di Medan, sampai sekarang masih ada Simpasri. Nah, seterusnya dibuka jurusan seni rupa yang ada di IKIP Negeri Medan. Nah, kemudian tadi dijelaskan juga oleh Pak Jul bahwasanya perkembangan seni rupa yang hari ini tidak seramai pada tahun 1990-an, di mana-mana ketika itu selalu ada pameran, gitu. Baik di tempat terbuka, di lapangan-lapangan, di halaman-halaman, begitu. Mungkin ada juga di jalan listrik, begitu ya, Pak Jul. Ada digelar juga di situ ada galeri, gitu, galeri di jalan listrik itu yang sekarang entah di mana, gitu ya, tergusur oleh perkembangan zaman, gitu. Kemudian belum lagi pameran secara indoor di Taman Budaya, di hotel-hotel, dan di IKIP Negeri Medan juga. Nah, dulu perkembangannya sangat pesat begitu. Sekarang tidak ada. Dan menurut Pak Jul perkembangannya juga mungkin karena aktivitas pamerannya tidak ada, itu sangat berkurang. Kemudian kalau dahulu seniman seni rupa juga dilahirkan oleh IKIP gitu. Mereka selain mengajar begitu belum ada tuntutan-tuntutan mungkin administrasi yang program-program sertifikasi begitu. Yang sekarang karena sudah ada seperti itu, jadi fokus kepada aktivitas bagaimana guru seni rupa itu berperan sebagai guru, begitu. Barangkali kita bicara seni rupanya, mungkin sampai di sini, Dok. Mungkin ada kata-kata closing statement, nah, kalau bahasa asing. Nanti kalau bahasa Indonesia kan kalimat terakhir, waduh kok aku terakhir gitu, atau kalimat penutup, silakan Dok. Untuk seni rupa kita. Ya, tadi sebetulnya gantung gitu ya. Oh ya, silakan. Kita melihat ya, aktivitas itu berkurang, aktivitas seni rupa berkurang karena juga berkurangnya jumlah berupa aktif kan. Ya. Jadi kedepannya bukan tidak mungkin ya, sangat memungkinkan juga bisa akan muncul berupa aktif itu. Tapi saya melihat potensinya itu adalah pada guru. Pada alumni jurusan seni rupa yang sudah jadi guru. Karena kalau sekarang ya, atau dia tamat disuruh memilih lah misalnya kan, mau jadi guru atau mau jadi seniman ya. Wah. Nah, paling dua-duanya. Memang dua-duanya, tapi yang pertama si guru. Iya. Jadi guru, tapi nanti ada waktu saya akan berkarya, saya akan melukis, akan berpameran, pasti seperti itu. Guru sekaligus seniman gitu dong. Ya, harapan seperti itu. Karena ya pilihan logis sebetulnya. Ya, dia mau berkarya seni rupa, dia mau jadi seniman itu, ya ketika secara ekonomi dia juga sudah terjamin ya. Dan kan memang bisa kita lihat contoh-contohnya, banyak perupa-perupa nasional itu, dia juga PNS, dia juga dosen. Yang senior-senior itu dari dulu sampai sekarang ada seperti itu. Pak De Virus kan dosen. Pak De Virus kan? Ya, Pak Widayat, Bu Muhtar tuh dosen. Di ITB, Tisna Sanjaya itu dosen. Itu. Dan banyak lah Pak. Amri Yahya pun juga Subati itu dosen itu di UNJ Jogja. Jadi ketika kondisi seperti ini di Sumatera Utara, ya kita berharap ke guru-guru itu. Karena guru itu secara ekonomi dia sudah lebih baik. Nah, jadi kita berharap di samping dia menjalankan profesi sebagai guru seni rupa, ya kita berharap dia juga bisa berkarya. Kalau dia berkarya, kan dia bisa juga berpameran. Nah, itu tidak hanya di Kota Medan, tapi bisa di semua di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara ini. Kalau guru yang
yang beraktivitas seperti itu, Wah, otomatis siswanya juga bisa diikutkan. Iya, benar. Jadi potensi itu Iya. banyak jadinya. Siapa tahu kan berdampak guru jadinya. menyelenggarakan pameran seni rupa dari Iya. siswanya Iya, di sekolah gitu. iya. Wah, itu sesuatu yang menarik juga itu. Ya, Jadi siapa tahu potensi perupa, potensi seniman itu bisa muncul dari munculnya dari siswa-siswa. daerah yang bisa jadi jauh dari Medan misalnya Iya. kan. Oh gitu. Bisa tidak terduga seperti Iya, itu. iya. Nah, kemudian sebelum terlupakan dok, bahwasanya Sumatera Utara juga ini tidak terlepas dari perupa atau pelukis komik. Cerita-cerita bergambar itu yang karya-karya lukisnya juga itu sangat menawan itu. Dunia seni rupa, dunia lukis kita juga tidak terlepas dari peran komikus seperti Zamanuddin gitu ya, ya dok ya. Itu juga nanti mungkin pada sesi lain kita akan bicara tentang bagaimana perkembangan cerita bergambar ataupun komik yang Medan itu juga memiliki karakter yang kuat gitu pada masanya begitu. Karya-karya lukis kita di dunia seni gambar ya, komik. Demikian pemirsa, tadi Dr. Jul Kipli juga sudah memberikan stressing point, penekanan bahwasanya perkembangan seni rupa yang ke depan itu juga tidak terlepas dari peran guru seni budaya, khususnya guru seni rupa di lembaga-lembaga pendidikan formal. Jadi meskipun guru-guru sekarang disibuki oleh urusan-urusan administrasi, juga dihimbau tadi oleh Pak Jul supaya kembalilah melakukan aktivitas keseni rupaan di sekolah, misalnya dengan melakukan pameran seni rupa yang ada di sekolah, sehingga kemungkinan akan menghasilkan seniman-seniman seni rupa yang terbesar dari daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara, gitu. Barangkali ini pertemuan kita, Pak Jul. Sebelum kita mengakhirinya. Kopinya kebetulan cuma satu, Pak Jul tidak mengopi. Ya, jadi saya seruput dulu kopinya, mari kita minum dulu. Nah ini karya seni rupa juga nih, Dok. Dari biji mangga, kemudian ini juga dari seni rupa. Ini mungkin dari seni kreatif ya. Seni kriya tadi itu ya, bisa disusun. Baik, pemirsa. Sampai di sini rubrik Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran Mimbar Umum. Saya selaku pembawa acara, Suyadisan, mengucapkan terima kasih kepada Pak Jul, juga sama-sama kepada pemirsa yang ada di manapun saja berada. Akhir kata, kerabat kerja, Pemimpin Umum Bapak Muhammad Hasbi Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, dan teknisi Rizky, Zaim, dan adik-adik PKL juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa sekalian. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, aho, yahowu, oi di sana. Salam pahaba, kulo nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.